Sebelum kita masuk ke mad far'i, kita harus ketahui dulu masalah definisinya. Jadi ulama mendefinisikan kitab mad atau semua, biasanya ada kitab-kitab yang lain dibuat definisi. Ada biasanya dalam definisi itu logatan, ada syar'an, ada juga istilah. Logatan, apa pentingnya istilah? Apa pentingnya logatan? Definisi itu apa pentingnya untuk kita ketahui? Penting sekali karena dasar hukumnya itu diambil dari bahasa. Dasar hukumnya itu diambil dari bahasa. Makanya harus ditahu, dan definisinya berdasarkan logatan. Logatan itu apa artinya? Bahasa. Loga artinya apa? Bahasa. Nah, karena memang ilmu itu berasal dari bahasa. Coba lihat tafsir, perbahasa, perkosakata. Satu bahasa pun ada yang beda pendapat masalahnya. Karena menurut mereka bahasa ini artinya beda dengan artinya ulama yang lain. Contoh, seperti apa itu? Masalah kuru. Dalam kitab fikih itu kan, biasanya kan talatata kuru, dalam Al-Quran disebutkan dalilnya itu. Kuru, dalam Al-Quran dibilang kuru. Apa itu kurun? Beda. Ulama mengartikannya beda. Ulama itu mengambil kata bahasanya dari segi logatan, dari segi bahasanya saja ulama sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kurun itu tahir, suci. Ada yang mengatakan juga kurun itu artinya apa? Haidun, haid. Jadi ada yang mengambil dari haid, ada yang mengambil dari suci. Masya Allah. Berbeda pendapat, makanya harus ada ini logatan. Jadi jangan pandang enteng dengan logatan, karena asalnya diambil dari bahasa. Jelas tidak itu? Jangan dalam pikiranmu, apa ini bahasa ini, logatan. Logatan itu penting untuk kita ketahui. Paham sampai situ? Oke. Kita lanjut. Al-maddul far'i langsung dibahas di sini. Huwa maddun zaidun ala harakatain bisabab ijtima'i harfil maddi bihamzin aw sukun. Mad far'i itu adalah mad tambahan dari dua harokat. Jadi biasanya guru-guru kita mempraktekkan kalau satu harokat berarti satu jari. Biasanya seperti itu. Kalau dua mad berarti dua jari. Bagaimana cara mempraktekannya? Kita coba. Seperti contohnya, kalau dua harokat ba'a, ya kan? Yabi'u, itu berapa harokat? Dua harokat. Bagaimana mempraktekannya dua harokat itu? Ba'a, ba'a. Paham tidak? Kalau empat harokat bagaimana? Sya'a. Jelas tidak? Begitu guru-guru kita mempraktekkan masalah harokat itu. Jadi satu harokat satu jari, dua harokat dua jari, tiga harokat tiga jari, empat harokat empat jari, kayak gitu. Tapi disesuaikan, bukan laju, tapi dengan cara yang mu'tadil. Apa itu mu'tadil? Sedang-sedang. Ada lagunya itu kan? Yang sedang-sedang saja. Al-maddu far'i. Mad far'i itu adalah mad tambahan dari dua harokat. Bisa bijtima'in, karena sebab berkumpulnya, bersatunya huruf mad dengan hamzah atau dengan sukun. Sedangkan mad far'i ini terbagi menjadi beberapa bagian. Dia bilang yang pertama, al-maddu bisababil hamzah.
Mad far'i itu ada yang disebabkan karena hamzah. Mad bertemu dengan huruf hamzah. Kalau mad sebabnya itu berjumpa dengan huruf hamzah, maka dia ada dua pembagian. Yang pertama, wahwa no'an, dia ada dua pembagian. Yang pertama, al-maddul wajib muttasil. Mad wajib muttasil, mad wajib bersambung. Mad itu apa artinya mad? Hah? Apa artinya mad? Dibaca panjang, itu mad. Nah, mad artinya panjang. Wajib artinya harus. Muttasil bersambung. Nah, jadi kamu harus tahu wajib bersambung. Berarti kalau wajib bersambung itu langsung terpasang di otaknya kamu. Kalau wajib bersambung berarti biasanya berada di satu kalimat karena wajib bersambung. Jelas tidak itu? Biasanya berada di satu kalimat. Nah, makanya biasa disebut dengan al-wajib muttasil. Yang kedua ada wajib jaiz munfasil, boleh terputus. Mad apa artinya? Dibaca panjang. Jaiz boleh, munfasil terpisah. Nah, itu harus ditahu satu-satu perkata. Begitu belajar. Bukan hanya dalam otakmu itu tajwid ini langsung dikasih nama. Tidak perlu sebenarnya dalam pikiranmu, Ustadz, tidak perlu sebenarnya dikasih nama ini. Yang penting orang tahu ini matnya dibaca 4 harokat. Ustadz, ini dibaca 2 harokat. Kan gampang kita. Terus pakai nama. Kalau pakai nama Ustadz, orang susah menghafal. Kalau banyak jadi bosan kita. Innal insana khuliqa halu'a. Itu manusia itu diciptakan tergesa-gesa, terburu-buru, cepat-cepat ini, cepat selesai ini kitab ini, membosankan ini kitab tajwid ini. Apalagi kalau sudah mulailah Ustadz mempraktekkan a, i, u, membosankan mempraktekkan itu karena mulut tacaku. Manusia pengen cepat subuh, pengen cepat-cepat berganti malam ini menjadi subuh supaya belajar durus Ramadaniyah yang bermanfaat. Nanti kita di kampung kita bisa pakai itu durus Ramadaniyah. Tidak usah sudah tajwid. Tajwid ini membosankan. Innal insana khuliqa halu'a. Itu kamu itu. Betul tidak? Kalau sudah tajwid, orang duduk paling belakang, orang mau tidur. Tapi ketahuilah, daripada kau sibuk mencaci-caci ini tajwid, lebih baik kau duduk, kau pahami baik-baik, kau praktekkan, meskipun itu manfaatnya cuma untuk dirimu, kau rasa. Padahal sebenarnya manfaatnya besar. Ketika orang lain tahu itu, bisa membaca Al-Quran bagus karena kau ajarkan sama orang, pahalanya besar tidak? Pahalanya besar tidak? Orang bisa baca Al-Quran karena kau ajarkan dia cara membacanya. Besar tidak pahalanya? Besar sekali. Apalagi di bulan suci Ramadan, berlipat ganda pahalanya. Jangan kau remehkan guru mengaji, jangan. Besar sekali pahalanya. Badalah antasubbat bulam hawil antuslihal misbah. Itu tanamkan dalam otakmu itu, catat itu. Daripada kau sibuk-sibuk mencela kegelapan, lebih baik kau perbaiki lampunya. Terlalu sibuk kau cela-cela kegelapan, sana kau sibuk-sibuk perbaiki lampunya, lebih bagus daripada kau nganggur. Betul tidak? Betul tidak? Nah, daripada kau cuma main game di rumah, orang tua suruh, kau bilang bapak suruh-suruh. Iya kan? Betul tidak? Lebih bagus kau belajar. Lanjut ini, lanjut.
Joy. Habis waktu kita. Mad wajib muttasil. Mandel. Apa itu ta'rif maddul wajib muttasil? Mad wajib muttasil huwa ayyatiya ba'da harfil maddi hamzun. Dia adalah yang datang setelah huruf mad. Jadi ada tanda-tandanya kan, mad itu kan sudah dilewati kemarin. Ada mad tabi'i. Mad tabi'i biasanya itu yang ada alif-alifnya itu kan. Paham tidak? Kan sudah dipelajari. Ustaz harus tanya untuk meyakinkan Ustaz bahwasanya kalian sudah pernah pelajari itu. Makanya Ustaz tanya lagi. Mad tabi'i sudah dipelajari. Madul badal sudah dipelajari. Mad arid li sukun sudah dipelajari. Mad lin sudah dipelajari. Belum. Nanti ada babnya. Mad wajib muttasil datang setelah huruf mad. Berarti sudah dalam otakmu itu yang kemarin, pelajaran kemarin. Tidak perlu Ustaz ulang lagi. Ya kan? Oh, berarti huruf alif itu ada yang pakai ya, ya kan? Apa saja itu huruf mad? Ada 3. Apa itu? Alif, waw, ya, 3 biji. Hanya 3 biji itu. Jangan kamu tambah. Kalau kamu tambah, solain ini. Wa ayatiya ba'da harfil maddi, itu huruf mad yang dibilang alif, ya, waw. Biasa disebut dengan apa? Ayu. Kalau itu kamu tahu. Dia punya kalau so ayu kamu so tahu. Kalau ya kamu tidak tahu. Beda memang. La haula wala quwata illa billah. Huwa ayatiya ba'da harfil maddi hamzun. Setelah 3 huruf itu huruf mad tadi ada huruf apa? Hamzah. Mata kamu pasang baik-baik. Otaknya kamu melek baik-baik. Begini pasang bagus-bagus. Fokus bagus-bagus. Hamzun. Setelah huruf mad tadi ada huruf hamzah. Muttasilun bihi fi kalimatin wahidah. Ya, ini tadi yang Ustaz bilang. Dia bersambung dalam satu kalimat. Langsung setelah huruf mad langsung ada hamzah, langsung bergabung menjadi satu kalimat. Makanya Ustaz bilang tadi, kebanyakan ini berada pada satu kalimat, bukan kalimatnya berpisah biasanya. Harakatan yumaddu. Berapa harokat dia dimatkan, dipanjangkan? Berapa mad dia dipanjangkan? Yumaddu bimiqdari arba'i kalimatin aw khamsin fil wasli. Dia dimatkan, dipanjangkan dengan ukuran, dengan takaran arba'i harokatin, 4 harokat, au khamsin, atau 5 harokat, 5 harokat, 5 jari tadi kan? Ada 4 jari, ada 5 jari. Itu memudahkan untuk kita. Paham tidak? Harokat itu 1 jari, harokatin berarti 2 jari. Atau harokat berarti itu untuk memudahkan saja. Istilah untuk takribun lil fahmi. Untuk apa? Ya, supaya cepat paham. Woi, jelas tidak ini? Kalian menghayal di rumah tuh belajar dulu kita. Kasih bagus kopi ya. Frustasi belajar, enggak kan? La haula wala quwata illa billah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kamu tidak mengantuk. Ustaz tahu itu, bisa lihat dari wajah kalian. Kalian tidak ngantuk. Tapi otak kalian tidak di
sini. Sabar. Jangan lihat jam. Tinggal sedikit lagi. Tinggal berapa hari lagi semua OTW pulang. Sabar. Iya kan? Sabar. Apa salahnya bersabar sedikit? Habib bilang kemarin kan masalah sabar. Ambil jalan ini harus sabar. Mau jadi ulama betul harus sabar. Sampai segitunya, sedikit-sedikit kita nasihat. Tidak lanjut daras, sedikit-sedikit tak putus daras untuk nasihat karena kamu punya otak itu mulai melayang. Huwa ayati mana tadi tuh? Dia dipanjangkan dengan takaran 4 harokat. Berarti kalau baca sya'a au khamsin au khamsih wa au khamsin fil wasli atau 5 harokat kalau disambung sya'a 5 harokat. Kalau 4 coba ikut sama-sama 4 harokat sya'a. Lihat tangan ustadz. Makanya kalian 4 nih 4 lihat hitung dari awal sya'a. Kalau 5 harokat sya'a. Nah, paham tidak? Kalian lihat tidak? Ini praktek. Namanya apa kemarin? Hah? Praktek apa namanya? Tatap muka apa namanya? Yang pertama kemarin Ustaz sudah jelaskan. Ada kamu catat. Apa dibilang? Bukan. Betul ini talaki. Ada yang Ustaz bilang apa namanya? Hah? Apa? Kalian tidak catat. Nonton videonya lagi. Ada di YouTube Pondok Ponpes Raudatul Mustafa. Like and share. Tapi tadi ada yang mengatakan, ada dibilang boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Wal mukhtaru arba'u harokatin. Tapi yang terpilih, yang paling bagus berapa harokat? 4. Nah, hal hunaka amthilatun ukhra 'alal maddil muttasil? Apakah ada contoh lain daripada mad muttasil, mad wajib muttasil? Nah, ada, na'am ada. Wa dzalika mithlun, ada. Contohnya kita baca sama-sama. Ini namanya ini talaki nih, kita langsung praktek kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semangat memang kalian. Mayan. Asyita'i. Kita bikin 4 harokat dengan praktek. Asyita'i. Yura'un. As-sa'il. Ja'a. Hunafa'a. Gampang kan? Ada yang susah. Perhatikan. Jazaa'uhum. Langsung gini mulutnya. Langsung tarik. Ustaz,
kurang cepat tadi. Itu kalau orang kampung lihat memalukan mulutnya itu. Tapi ini untuk praktek supaya lancar, bagus bacaan. Orang yang tidak paham tentang tajwid, orang bilang apa tapi seperti itu untuk melantunkan supaya apa? Hurufnya jelas. Langsung nah, jazaa'uhum tidak apa-apa berlebihan. Nanti lama kelamaan sudah terbiasa, biasa aja, ya kan? Kita lanjut. Al-maddul jaiz munfasil. Ada yang namanya mad jaiz al-munfasil. Mad apa artinya tadi? Dibaca panjang. Jaiz boleh, munfasil terpisah. Jadi begitu cara belajarnya. Dibaca, dipelajari satu-satu. Jangan kamu bilang itu hanya sekedar nama saja. Tidak, namanya itu bukan hanya sekedar nama, tapi ada manfaat di situ. Gampang kita ingat. Oh, ternyata boleh terpisah. Berarti bagaimana dia? Kita pelajari sini. Ma ta'riful maddil jaiz munfasil wa ma mithaluhu? Apa itu mad jaiz munfasil? Dan apa itu contohnya? Dan apa contohnya? Al-maddul jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu adalah huwa ayakuna harful mad akhir kalimatin wal hamzu awwala kalimatin ukhra taliha. Huruf mad berada di akhir kalimat. Yang pertama di akhir kalimat. Paham tidak? Berarti ada dua kalimat. Itu kalimat bahasa Arab. Kalau kita orang bilang dua kata, berarti ada dua kata. Bahasa Indonesianya nih, ada dua kata. Kata yang pertama di akhirnya itu ada huruf mad, dan kata yang kedua di awal hurufnya berada hamzah. Jelas tidak? Nah, kita ulang. Ada dua kata. Yang pertama, kata yang pertama di akhir hurufnya itu ada harful mad. Kata yang kedua ada di awal katanya itu huruf hamzah. Jelas tidak? Kalau yang tadi, yang pertama tadi dalam satu kalimat, tapi yang jaiz munfasil dia di dua kalimat, atau bahasa Indonesianya dua kata. Oke. Contohnya taliha tadi apa artinya taliha? Apa artinya taliha? Kan dia bilang di sini wa ayakuna harful maddi akhir kalimatin. Haruf mad itu berada di akhir kalimat. Wal hamzu awala kalimatin ukhra taliha, yang berikutnya artinya. Kalimat berikutnya itu taliha. Catat, karena tahun depan wajib bahasa Arab, kalian harus tahu perkata bahasa Arab. Ini salah satu praktek untuk kita memahami bahasa Arab. Gitu. Jadi dicatat semuanya. Tahun depan kamu wajib bawa notes semua. Daftarul jaib. Semua wajib bawa daftarul jaib. Yang tidak bawa daftar jaib selesai. Paham tidak selesai? Fahimtum? Apa contohnya Pak Ustadz? Ada contohnya di sini. Nahu, contoh. Sama berarti dia punya harokat berapa harokat? 4 harokat atau 5 harokat. Yang dipilih berapa? 4 harokat. Dan boleh juga dimatkan, dipanjangkan, dibaca panjang, bimikdar dengan takaran harokatain, 2 harokat. Boleh. Berarti banyak itu, ada 4. Yang pertama 4 harokat, yang kedua 5 harokat, yang terpilih berapa? 4 harokat. Kemudian boleh juga dipanjangkan sampai 2 saja, 2 harokat.
Paham tidak? Masuk dalam otak tidak? Gampang dihafal tidak? Harus gampang dihafal. Kalau kamu belajar tidak gampang dihafal, harus kamu cari cara supaya gampang dihafal, gampang dimengerti. Hilal. Contohnya, yang pertama 4 harakat nahwu. Kita ta'awuz dulu, ta'awud. Jadi jangan takut, senam wajah, jangan malu. Tutup maju wajah. Senam wajah kalian, senam wajah, semua. Tutup mulut. Senam wajah. Senam apa ini? Mulut. Ya, sudah. Khalastum. Nah, supaya enak kita. Ya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tubu ilallah. Sekarang yang 5 harokat. Tubu ilallah. Sekarang yang 2 harokat. Tubu ilallah. Oke. 4 harokat. Idza aradam. Ulang. Ustaz mau bilang idza arada Allah tadi. Cuman contohnya di sini idza arada. Ulang. Idza arada. Itu yang berapa harokat? 4. Contoh yang 5 harokat. Idza arada. 2 harokat. Idza arada. Harus begitu belajar. Lain harokatnya, lain juga nadanya. Sudah sama kayak Miss Syari. Lagi contoh. Bima auhayna. Nanya juga 4 harokat. Bima auhayna. Mantap. 2 harokat. Bima auhayna. Mantap sekali. Qu anfusakum. Nah, gitu. Kum. Langsung tarik. Kum. Anfusakum. Anfus di atas dikit. Anfusakum. Langsung tarik. Kum. Sekarang yang 5 harokat. Anfusakum. Wa fi anfusikum. 5 harokat tadi itu ya. Wa fi anfusikum.
anfusikum. Dua harokat. Wa fi anfusikum. Enak tidak? Cuma kamu saja yang merasa lebay ini apa-apa ini, ya kan? Sebenarnya kita dalami, kita hayati, semua ilmu itu enak, lezat, seakan-akan ada nutrisi. Ketika mengetahui sesuatu, ada nutrisi masuk dalam tubuh kita. Itu seorang penuntut ilmu itu seperti itu. Pokoknya saya harus tahu. Kayak kamu berajut, pokoknya dalam satu malam saya harus kuasai ini. Saya harus kalahkan ustadz punya produk. Sampai ustadz tidak boleh lagi berjual. Begitu kamu belajar, Masya Allah, kulu Masya Allah, kamu bisa langsung pokoknya dalam semalam. Kalau Ustaz Salahuddin punya tajwid, kulu Masya Allah. Begitu harusnya pikiran, mindset orang-orang yang ingin mengetahui sesuatu, yaitu penuntut ilmu. Makanya kamu harus ingat baik-baik tadi itu. Nanti pulang ke rumah, daripada kamu menganggur, cari sesuatu yang dapat manfaat ketika kamu melakukannya. Kayak kamu ingat baik-baik kalimat tadi itu. Badala anta subadzulam, hawil antuslihal misbah. Daripada kau sibuk mencelak kegelapan, pada kau nganggur, sibuk-sibuk apa ada orang bikin belajar sana, daripada kau sibuk baca-baca yang begitu, hawil antuslihal misbah. Cari kau punya kesibukan supaya kau tidak bosan. Paham tidak? Paham tidak? Oke. Semoga bermanfaat, kita orang punya ilmu. Amin. Sela-sela waktu kita. Mungkin ini Ustaz Rafi punya jadwal terakhir. Mungkin Ustaz lain yang mengisi. Sudah berapa? 15 kan? 15. Ada 6 Ustaz, 7 Ustaz yang bisa mengisi lagi. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. اللهم ارزقنا وارزقكم علم لدني وما رزقنا حضرة النبي. فاتحة.